Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema minggu ini adalah menyenangkan hati orang tua. Oke adik-adik, tetap diikuti terus ibadahnya dari awal sampai akhir. No skip. Diikuti terus pokoknya. Jangan dulu sambil makan, sambil tidur. Disiapkan Alkitabnya, pakai baju yang rapi ya. Pokoknya kita ketemu nanti di ibadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di dalam ibadah online Sekolah Minggu HKI Bekasi Kota. Inang percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat. Dan Inang percaya pada hari ini kita bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah, Inang ingin tanyakan, apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Apakah adik-adik sudah berpakaian yang rapi? Karena kita akan menghadap hadirat Tuhan, tetap harus berpakaian rapi. Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, alat tulisnya? Baik, puji Tuhan. Berarti adik-adik sudah siap. Inang ingatkan selama ibadah tidak tidur-tiduran, tidak makan dan minum, tetapi kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami dan berilah pertolongan. Amin. Selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Siapa di sini yang sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Aku dong. Semuanya sudah siap ya kak? Oke, kalau itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri. Yes, berdiri. Berdiri, kita mau nyanyiin lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu sepanjang malam tadi. Pagi ini kami bisa melakukan ibadah secara online dengan penuh sukacita. Berkati kami selalu Tuhan, juga berkati ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Niel. Oke adik-adik, kakak mau sapa adik-adik dulu nih yang di rumah. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak melihat dari sini tuh kayaknya adik-adik yang di rumah tuh pada bahagia. Bahagia semua. Lagi pada bahagia. Semua ya. Wah, kenapa? Kenapa sih adik-adik pada bahagia? Harus bahagia karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mengangkat beban kita ya Kak Amel ya. kita dari dosa. Jadi kita sudah bebas dari dosa. Kita sudah selamat. Makanya kita harus Bahagia. Seperti lagu ini kita akan menyanyikan lagu Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Mari kita nyanyi awal. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Buang ke laut. Wah, hebat sekali ya Kak dengan apa namanya pujian ini kita tahu kalau Tuhan Yesus itu telah menyelamatkan mengangkat dosa dosa kita. kita. Dan kita jadi kita suka bahagia dan suka cita. Senang ya Kak ya. Senang banget, apalagi kalau lagi gereja. Ini kan lagi ibadah tadi ya, ibadah lagi gereja kan Iya, ya. benar. Senang banget. Gereja ini kan rumah Tuhan. Seperti lagu ini ya Kak. Yesus ada di mana? lagi. Yesus ada di dalam rumahmu. Mari kita nyanyikan. Masih berdiri ya adik-adik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita nyanyi versi Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa India. Jab Yesus mereka hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब Yesus mereka hai, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Oke adik-adik boleh duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Aural dan Amel. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kami akan mempersembahkan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus.
Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu di doa ibuku. Shalom anak sekolah minggu atau para sahabat-sahabat kami, adik-adik kami yang beribadah pada saat ini. Tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan di Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih pada pagi hari jelang siang hari ini kami bersekutu dengan Engkau dalam ibadah kami, ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota secara live atau menonton dalam YouTube. Tuhanlah kiranya memberkati ibadah kami ini, kiranya ibadah kami ini berkenan di hati Tuhan, agar Engkau boleh berkata-kata bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah, kami anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami ingin menyapa adik-adik dalam sukacita dan kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Khotbah kita diambil dari kitab Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian, kiranya adik-adik boleh membuka Alkitab dalam Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Amang ingin membacanya bagimu, silakan membaca di rumah masing-masing lewat Alkitab yang kamu pegang. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sampai di sana. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabarmu? Sehat? Sukacita? Luar biasa berkat Tuhan bagimu. Yang sakit, guru sekolah minggu doakan disembuhkan. Yang lemah, dikuatkan Tuhan. Dan yang bersukacita semakin bersukacita. Yang saat ini sedang bergumul, Tuhan jadikan itu menjadi kebahagiaan bagimu.
Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada kebahagiaan itu pada saat ini digambarkan oleh karena berbagai faktor. Anak-anak sekolah minggu berbahagia boleh karena juara. Anak-anak sekolah minggu berbahagia karena dapat mainan, karena dapat makanan, dan karena bisa jalan-jalan sebagaimana yang kau inginkan, tempat untuk menjadi wisata. Ada adik-adik sekolah minggu yang berbahagia karena memang orang tuanya memberikan uang atau memberikan sebuah souvenir ketika dia jalan-jalan dari tempat mana yang orang tua kunjungi. Tapi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang sementara. Lepas sudah kebahagiaan itu, kamu akan bersungguh-sungguh, kamu akan berkata, belum ada kebahagiaan yang diberikan papa dan mama. Adik-adik yang terkasih, tema kita adalah membahagiakan orang tua. Bagaimana nih anak sekolah minggu membahagiakan orang tua? Yang pertama, anak sekolah minggu harus memberikan yang terbaik kepada orang tua. Yang pertama, boleh membahagiakan orang tua itu yaitu memberikan yang terbaik bagi orang tua. Cara memberikan yang terbaik pada orang tua, mau mendengarkan didikan orang tua. Yang kedua, kamu belajar sungguh-sungguh mendapatkan nilai yang baik, orang tua akan berbahagia. Kelak kamu akan menjadi orang atau manusia yang berpendidikan dan yang berilmu. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini berkata bahwa berbahagialah ia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada di sini seorang perempuan yang berseru kepada Yesus ketika Yesus sedang berbicara. Terkesan ia berbicara saat ia berseru saat Yesus berbicara itu apa karena sopan atau dia tunjuk tangan dan lain sebagainya. Tetapi kita berkata pada saat ini bahwa Yesus Kristus disapa oleh seorang perempuan di antara orang yang banyak itu. Bahwa dia berkata, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Pertanyaannya, kemanakah perempuan yang satu ini ketika Yesus dilahirkan di Betlehem Efrata? Terkadang kita melihat anak-anak sekolah minggu melihat kenapa dia bisa juara. Kenapa dia bisa menjadi orang? Kenapa dia boleh dapat nilai yang terbaik? Adik-adik nggak tahu. Mungkin dia setelah belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia telah mempersiapkan dirinya sebelum ia ujian. Mungkin ia berdoa kepada Tuhan. Apakah adik-adik demikian? Begitulah seorang perempuan di antara orang banyak ini melihat kebahagiaan ibu. Saudara yang terkasih, anak-anak sekolah minggu di dalam Kristus Yesus, Maria, ibu daripada Yesus, telah menyatakannya ini dari dulu di dalam Lukas pasal 1 ayat 48. Ini sudah dituliskan sebelumnya. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kata Maria. Itu sudah dikatakan bahwa semua orang akan mengatakan aku berbahagia. Tapi anak-anak sekolah minggu kita perlu melihat bagaimana perjuangan ibu Yesus Maria. Ia diusir ketika ia mencari tempat tinggal untuk melahirkan Yesus. Dan dia juga harus menahan ketika dipertanyakan, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan suamiku? Tidak ada. Ada banyak perjuangan Maria untuk boleh Yesus dilahirkan kudus di dunia ini. Jadi ada banyak perjuangan untuk membuat dan berkata seseorang itu berbahagia. Orang bisa juara karena dia belajar, karena dia telah mempersiapkan dirinya. Lalu kemanakah ibu ini ketika Yesus Kristus dilahirkan? Jadi jangan lihat kebahagiaan orang itu saat ini dengan mudah. Ada banyak perjuangan ia lakukan. Salah satunya, Maria berbahagia pada saat ini, tetapi perjuangannya untuk melahirkan Yesus, dia bertatih-tatih, dia capek, dan dia harus dilahirkan atau melahirkan Yesus di kandang domba. Bukan di rumah sakit. Di kandang domba, bahan pertuangan.
Maka ketika pada saat ini firman Tuhan menyatakan yang berbahagia adalah bukan yang seperti itu, tapi yang memelihara dan yang mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, salah satu cara memelihara dan mendengarkan firman Tuhan adalah membahagiakan orang tuamu dalam titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Saudaraku yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah didikan daripada orang tuamu. Dengarkanlah nasihat daripada orang tuamu. Sehingga engkau yang telah mendengarkan serta memelihara firman yang bertumbuh di dalam hidupmu, kamu mendengarkan begitu. Anak sekolah minggu yang terkasih, menjadi orang yang berbahagia adalah dia telah mendapatkan sukacita itu lewat perjuangannya. Membahagiakan orang tuamu adalah dengan cara menjadi yang terbaik. Sapu rumahmu tanpa harus dibilangi. Bangun pagi-pagi, sapa saudara-saudaramu, bantu orang tuamu mencuci, memasak, menyapu, atau menjaga adikmu. Yang kedua, belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena dari situ kamu akan mendapat ilmu. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, harus kita akui kita sedang bermimpi untuk menjadi orang yang hebat, menjadi juara, tapi tidak pernah belajar. Bagaimana mungkin dia bisa orang yang hebat kalau dia tidak belajar? Karena ilmu itu sangat penting. Sehingga Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kenapa sih hanya mendengarkan dan memelihara firman Tuhan kita sudah berbahagia? Kitab Roma pasal 10 mengatakan dalam ayat 17, ingat, Kitab Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Kalau ada mendengar firman Tuhan, lalu sering lagi mendengar firman Tuhan lewat ibadah-ibadah online, ingat, imanmu itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih anak sekolah minggu, tentunya kamu akan bahagia ketika orang tuamu dapat engkau bahagiakan. Orang tua itu mengarahkanmu menjadi lebih baik. Jangan ragu, ikutin. Karena Yesus saja lahir di dunia ini menderita. Ibu Yesus yang dikatakan berbahagia itu adalah menderita juga melahirkan Yesus, diusir. Adik-adik juga ketika dididik orang tua menjadi orang yang berbahagia nantinya oleh karena kesuksesanmu, kerajinanmu dan lain sebagainya, kamu harus dididik. Sakit-sakit dulu kan, baru berbahagia karena oleh kamu mendengarkan didikan dan arahan dari orang tua. Setelah itu kamu akan menjadi manusia yang berpendidikan, yang beriman, dan penuh dengan sukacita akan keberhasilan. Jadi oleh karena itu adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebahagiaan membuat orang tua bahagia adalah dengarkanlah dan ikutilah apa yang diarahkan orang tuamu. Karena itu salah satu cara memelihara dan mendengarkan firman Tuhan. Karena kamu turut mendengarkan, melakukan didikan orang tua yang mengarahkanmu menjadi orang yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih, anak-anak sekolah minggu, anak balita, bahkan anak kelas 3 SD ke bawah, kamu dapat membahagiakan orang tuamu. Yang pertama adalah membuat orang tua tersenyum. Oleh karena adik-adik sekolah minggu mau membantu orang tua mengambil air minum. Ini papa minum, dia bahagia. Ini mama, dia bahagia. Kalau bahagia orang tuamu, maka kamu juga ikut bahagia. Ikutilah dan mau mendengarkan arahan orang tua.
Anak-anak sekolah minggu yang kelas 1 SD atau yang belum sekolah dapat dong mengambil minum orang tua, memberikan minumnya saat makan, ini papa. Mengasih cuci tangan, ini papa. Yang kedua, membersihkan sepatu papa ketika papa mau gereja atau mau kerja atau mengambil sepatu papa dan mama. Lalu dia bahagia, anakku telah boleh mempersiapkan pakaian dan seragam papa dan mamanya. Tuhan memberkatimu selalu dari sekarang sampai selama-lamanya, karena kebahagiaan itu adik-adik yang membangunnya mau mendengarkan didikan dari guru sekolah minggu orang tua, maka kamu akan bahagia. Firman Tuhan memberkatimu dan kini sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita buat hari ini dalam ibadah 17 Oktober 2021. Sukacita penuh bagi anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati dari sejak lahir sampai kepada nantinya lanjut usia. Tuhan yang menyertai, bimbing dan arahkan melalui Roh Kudus-Mu. Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami agar boleh diberkati dan kami mendapatkan sukacita, karena Tuhan menunjukkan orang tua bagi kami yang mendidik kami untuk dapat memberikan persembahan kehadiran Tuhan. Terpuji nama Bapa, berkati orang tua kami, berikan kesehatan dan semangat yang luar biasa agar mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Terpuji namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Abang Pendeta. Kita akan merespon firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua dari Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga punya upahnya. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk itu jangan lupa dipersiapkan persembahannya. Kita mari kita bisa mengadori Tuhan Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita. Guru sekolah minggu harapkan sebagian daripada ibadahmu adalah mempersembahkan. Kami tunggu persembahannya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat ibadah kami. Tiba saatnya kami penghujung ibadah ini. Engkau memberkati dari awal sampai tibanya akhirnya ibadah ini dalam penuh penyertaan yang daripada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati juga guru sekolah minggu, pelayan Tuhan, secara khusus Gereja Huria Kristen Indonesia Bekasi Kota ini.
biarlah kami menjadi sumber berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan lewat gerejamu. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai ibadah-ibadah sekolah minggu, Engkau menyertai negara kami, Engkau menyertai semua yang terlibat dalam ibadah kami terselenggaranya dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah Engkau memakai guru sekolah minggumu lebih lagi dan sungguh-sungguh luar biasa. Berikan juga kekuatan mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka mendapatkan sukacita. Dipuji dan dimulialah nama Tuhan. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kami. Kasih karunia dari Allah Bapa Surgawi, penyertaan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Sudah selesai ibadahnya adik-adik ya. Oke deh, tetap setia untuk mengikuti ibadah ya, karena minggu depan Masih kita ada masih ibadah lagi. Ibadah lagi. Untuk absennya jangan lupa komen. Wajib komen absen. Oke. Selain itu, Kakak dan Abang juga mau mengingatkan adik-adik di rumah untuk tetap mematuhi Protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Aku yang adik-adik yang sudah mulai PTM, tetap ya kalau udah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Dan yang terakhir adalah memanjatkan doa kepada Tuhan.